YouTuber. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di hari pers ini kita bincang-bincang dengan tokoh-tokoh pers kamu lagi berbincang. Sumatera Selatan ya. Ini Ketua PBI Sumsel Pak Firdaus Komar ya. Dan di sebelahnya ini wartawan senior berapa dekade Pak, dari tahun 60-an Pak ya? Iya, Pak Purnati. Nah, kita mungkin barangkali hanya 2 pertanyaan saja. Bagaimana kondisi permedan sekarang ini? Kalau kondisi sekarang tantangannya udah berbeda dengan periode-periode sebelumnya, bahwa saat ini saya pikir kalau menurut saya tantangannya lebih berat, lebih sulit ya, baik secara internal maupun eksternal. Internal bahwa berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan menjalankan profesi itu merupakan satu tantangan bagi kita. Terus perusahaan media. Terus secara eksternalnya kan revolusi industri, kemudian kondisi media sosial yang makin meningkat, yang mempengaruhi dari media-media mainstream sekarang ini. Itu saya pikir tantangan. Dibutuhkan media yang memang lebih Iya, saya pikir media itu bagaimana bisa memberikan kebutuhan pada pembaca, kepada masyarakat. Kalau masyarakatnya butuh pasti laku medianya, seperti itu kan? Iya. Pak Pur, gimana Pak Pur kalau pandangan Pak Pur secara ketika Pak Pur dulu dengan sekarang ini? Tantangan ini tahun 60-70 itu berat juga. Cuman memang anunya masih kecil. Apa beda? Iya, beda ya. Kondisinya Anunya masih kecil, kemudian peluang-peluangnya kecil juga waktu itu. Kalau sekarang nih tantangannya lebih berat, persaingan lebih berat. Nah itu. Jadi kemudian kita waktu tahun 60-70 itu kualitas masih tidak terpelihara. Kemudian fasilitas-fasilitas juga kurang. Kemudian media-media itu pada umumnya modalnya minim. Nah, sehingga pada waktu itu tidak ada harian. Harian itu baru terbit setelah Sriwijaya Pos kan, baru 87. Sebelum itu koran seminggu sekali sudah hebat itu. Nah, kami wartawan waktu itu tidak bergaji, tidak punya gaji, tapi fungsinya banyak. Tukang cari iklan, tukang korektor, tukang nagih iklan, tukang cari langganan. Bukan double lagi lah, multi job. Nah, setelah terjadinya harian itu baru ada spesifikasi kan bagian-bagian. Artinya bidang manajemen, bidang redaksi beda sudah. Nah sekarang ini tambah berat. Tapi yang menurut kata aku kondisinya agak kurang bagus sekarang kondisi wartawan sekarang. Karena yang berkembang sekarang kan media online. Sementara media cetak kan sudah susah sekarang, cuma berapa. Walaupun ada nama media cetak di yang baru-baru ini terbitnya susah, hidupnya susah. Nah media online ini juga sebenarnya kalau aku perhatikan sisi kesejahteraannya susah juga sebenarnya. Apa Pak tips untuk wartawan sekarang Pak, media tips agar tetap bisa bertahan itu kiatnya? Kalau menurut aku yang pertama untuk menghindari kasus, dia tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan kode profesional, aman dia. Nah tapi barangkali pimpinan media online itu juga harus memikirkan itu. Karena kalau dari beberapa evaluasi banyak juga wartawan tidak bergaji juga media online itu. Sekarang tuh justru media online itu dipegang oleh 1 orang 2 orang pimpinan baik. Nah dia itulah mengelola media online itu. Jadi hidup dia itulah wartawan. Modal pengelola di situ kan. Iya, sama kalau dari Pak Firdaus apa Pak tipsnya Pak kiat untuk apa supaya bisa bertahan? Kan Pak Fir juga punya media sekarang kan? Harus meningkatkan kualitas. Ya. Yang kedua harus optimis. Ya. Yang ketiga harus inovasi terhadap konten yang harus diberikan. Kalau kontennya misalnya hanya itu aja, orang akan jenuh ya mau baca kan itu. Tapi baca medsos Terus aja ya. Iya, konten itu harus dikonvergensi di media seperti itu. Saya pikir itu Pak. Jadi bisa menyesuaikan kondisi ya. Siap. Ya. Jadi demikianlah bincang-bincang singkat kita di hari pers ini dengan Pak Firdaus Komar, satu periode ya, baru ketua PBI ya. baru nanti dua. Dan Pak Gun dulu berapa periode Pak? Dua periode juga. Pak Ismail 2 periode, SD 20 tahun, aku 10 tahun, Firdaus baru 3 baru 2 tahun. Kalau sekretaris 7 tahun lagi. Iya, jadi mudah-mudahan nanti jadi ketua PBI periode berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.